Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Selasa 24 September 2024. Menjadi saudara Yesus. Kutipan dari Injil Lukas bab 8 ayat 21. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, orang-orang yang mendengar perkataan Allah dan melakukannya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku. Sobat Katolikana, pernahkah Anda memiliki kenalan seorang yang terkenal atau minimal berpengaruh di lingkungan Anda tinggal? Atau mungkin Anda memiliki kenalan orang kaya atau sangat jenius? Lalu ketika seseorang bertanya, apa hubungan Anda dengannya? Bisa jadi dengan gercep Anda menjawab, oh ya, saya kenal dengan dia. Bahkan sebetulnya saya masih ada hubungan saudara loh dengannya. Sebaliknya, jika ada yang bertanya, apakah Anda mengenal seseorang yang tidak mampu, tidak berpendidikan, tidak terkenal, atau bahkan salah seorang pelaku kriminal di lingkungan Anda? Dengan cepat pula Anda pasti akan menyangkal, siapa tuh? Oh enggak, saya enggak mengenalnya. Bahkan saya enggak pernah mendengar nama yang Anda sebutkan itu. Sepertinya dengan mudahnya kita mengakui seseorang sebagai saudara, atau sebaliknya menolak dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Ya, semuanya seakan-akan hendak menunjukkan bahwa kita punya kuasa loh untuk memilih siapa yang layak kita jadikan saudara atau kenalan dan siapa yang tidak. Benarkah demikian? Sobat Katolikana, bagaimana kalau pertanyaannya diubah seperti ini? Apakah Anda ingin disebut sebagai saudara Yesus? Tentu banyak orang ingin menjadi saudara Yesus, bukan? Disebut sebagai saudaranya orang terkenal saja kita sudah merasa begitu bangga. Apalagi bila kita disebut sebagai saudaranya Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, pantaskah saya, Anda, atau siapapun dari kita disebut sebagai saudara Yesus? Dalam kutipan Injil Lukas bab 8 ayat 21, dengan jelas Yesus menyatakan, orang-orang yang mendengar perkataan Allah dan melakukannya, merekalah yang pantas disebut ibu dan saudara-saudaraku. Yesus memberikan jalan. Jika kita ingin menjadi saudaranya, pertama, kita harus mendengarkan perkataannya. Ya, Yesus ingin kita mendengarkan sabda Allah. Kedua, kita harus melaksanakan sabdanya tersebut. Selama ini mungkin kita telah menyediakan waktu untuk membaca atau mendengarkan firman-Nya. Tetapi, kemungkinan kita hanya berhenti sampai tahap itu saja. Mengapa? Karena dalam kenyataannya untuk melaksanakan firman, kerap menjadi sesuatu yang sangat sulit. Padahal Yesus jelas menyebutkan kedua syarat tersebut jika ingin disebut sebagai saudara atau saudarinya. Sobat Katolikana, Yesus menginginkan kita menjadi pendengar atau pembaca firman, sekaligus pelaksana firman. Relasi kita dengan Yesus akan bertumbuh dan berkembang baik saat kita melakukan apa yang difirmankannya, mengimplementasikan setiap firman dalam kehidupan. Saat kita menjadi pelaksana firman dalam segala kegiatan maupun pelayanan kita, maka dengan sendirinya kita beroleh sebutan sebagai saudara Yesus. Melalui pesan Injil hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Yesus tidak pernah
memilih seseorang untuk menjadi saudaranya hanya berdasarkan kepandaian atau kekayaan yang dimiliki. Sebab Yesus menginginkan sebanyak mungkin orang dapat menjadi saudaranya. Jadi, dengan kata lain, Yesus menghendaki agar semakin banyak orang menjadi pendengar dan pelaku sabda. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, kami tahu bahwa tidak mudah melaksanakan segala firman yang telah Kau ajarkan kepada kami. Kami seringkali menciptakan berbagai alasan untuk tidak melakukan apa yang telah Engkau ajarkan. Kami sadari kesalahan kami ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan mengampuni dan membimbing kami, agar kami tidak berhenti sebagai pendengar sabda-Mu saja, tetapi juga mewujudkannya dalam setiap laku dan tindak nyata. Kami yakin bahwa hanya dengan tuntunan-Mu kami dapat menjadi seorang pendengar dan pelaku firman-Mu yang sejati. Terima kasih atas kesabaran-Mu dalam mendampingi kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Semua ini kami mohon demi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.